Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan para asatiz dan ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Bukanlah bahagia itu merupakan syarat bagi kita untuk bersyukur. Akan tetapi dengan bersyukurlah maka kita akan bahagia. Jangan pernah kita menunggu bahagia baru kita akan bersyukur terhadap nikmat Allah. Akan tetapi dengan kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kebahagiaan itu akan dapat kita raih. Salawat dan salam semua kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu harus membaca apa pada saat kita salat subuh. Maka ini merupakan sebuah keindahan pada saat kita dipilih oleh Allah, lahir dalam keadaan Islam tanpa kita meminta, dan Allah memberikan petunjuk yaitu baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 16 yang berbunyi au miskinan dza matrabah, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang miskin pada saat mereka dalam keadaan hal paceklik, pada saat mereka dalam hal kelaparan, pada saat mereka tidak mempunyai makanan. Namun ada syaratnya, semua kebaikan tersebut haruslah berkaitan erat dengan keimanan. Semua aktivitas yang disebutkan di belakang tadi, membebaskan budak, memberikan makan kepada anak-anak yatim, memberikan makanan kepada orang-orang miskin, kesemua tersebut itu harus dikaitkan dengan keimanan, di mana Allah sendiri yang mengatakan di ayat yang ke-17 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwasanya kata-kata thumma kana minal ladzina amanu ataf ala jumlah falaqtahamal aqabah. Tahukah kalian bahwasanya jalan yang terjal itu adalah jalan yang memang sudah dijelaskan di belakang. Karena kan hanya orang-orang yang berimanlah yang sanggup untuk menempuh dan melewati jalan yang terjal tersebut. Kalaulah bukan karena keimanan, tentu perjalanan kita dari rumah itu sangat berat. Sangat berat. Enggak akan pernah kita bisa beranjak dari rumah, terlebih kita sedang tertidur di atas spring bed. Maka perjalanan terberat itu adalah perjalanan keimanan. Maka dengan imanlah seseorang itu bisa ringan yang kelihatannya berat
dan berat pada saat dia melakukan kemaksiatan kepada Allah padahal terlihat ringan. Di sini beliau mengatakan bahwasanya ataf tersebut minan nas awil hadal insan al muayyan, bahwasanya ada yang mengatakan di antara para mufassirin yang mengatakan bukan hanya dimaksud kepada orang-orang yang beriman saja, akan tetapi secara keseluruhan yang dimaksud dengan thumma kana minal ladzina amanu itu adalah manusia keseluruhannya. Ini pendapat ini terbantahkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Jadi tidak benar bahwasanya orang-orang manusia semuanya itu juga akan dihitung semua kebaikannya. Kenapa? Dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, wa an Aisyah annaha qalat ya Rasulullah inna ibnu Jad'an, ini salah seorang tokoh Quraisy yang paling dermawan, orang kafir di Mekah yang paling dermawan, Ibnu Jad'an. Ya. Inna ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yusalli rahim wa yu'tinu at-ta'am wa yufakkul 'ana. Ini Ibnu Jad'an ini pada saat masa jahiliyah beliau ini selalu melakukan silaturahim, berkunjung kepada kerabat-kerabatnya, mengunjungi saudara-saudaranya, wa yut'imuna at-ta'am, dan dia memberikan makanan. Kepada siapa mereka memberikan makanan? Dia memberikan makanan kepada orang-orang fakir, dia memberikan makanan kepada orang-orang haji. Ini ada sebuah kebanggaan bagi orang-orang kafir jahiliyah. Mereka selalu merasa bahagia dan bangga apabila mereka bisa memberikan makanan terhadap orang-orang yang naik haji. Haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi tradisi memberi makan terhadap orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah haji ini adalah sebuah kemuliaan. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Jad'an. Pada saat dia memberikan makanan kepada orang miskin, kepada orang-orang yang pergi haji, dan beliau juga membebaskan budak, ya, dan memberikan onta-ontanya kepada Allah. Dia sedekahkan onta-ontanya itu untuk keperluan Allah. Apakah itu semuanya akan dihitung, akan dihisab oleh Allah? Kata Ibunda Aisyah. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? La, innahu lam yaqulu yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Tidak, dia tidak akan pernah dihitung semua kebaikannya dan tidak berlaku pada hari yang akan orang semua menyebutkan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku dan seluruh dosaku yaumaddin, pada hari akhirat. Ini merupakan syarat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Allah dengan jelas memberikan syarat kepada kita. Semua amal saleh kita itu akan dihitung oleh Allah, akan diberikan ganjaran. Apa syaratnya? Yaitu keimanan. Kalau seandainya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di atas dunia ini mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah dihitung kebaikannya, tidak akan pernah dibalas. Ini adalah prinsip ketauhidan. Namun lihat, para mufassirin mengatakan bahwasanya pada saat seseorang yang dulunya kafir dia itu melakukan amal-amal saleh. Nah, begitu dia masuk Islam, semua amal saleh yang dia lakukan pada saat kekafiran itu akan dihitung oleh Allah, Pak, sebagai kebaikan. Ini hebatnya Islam. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan seseorang, kendati kebaikan tersebut dilakukan pada masa saat jahiliyahnya. Luar biasa. Luar biasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Kendati pada saat dia dalam keadaan kekafiran dia melakukan kebaikan, maka dia akan dihitung kebaikan tersebut jika dia masuk dalam keadaan Islam. Syaratnya, kuncinya itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga banyak hari ini orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut, maka mereka itu tidak bisa dihitung kebaikan tersebut. Lihatlah bagaimana donasi-donasi orang kafir tersebut. Dia mengucurkan uangnya begitu luar biasa. Akan tetapi sayang, uang-uang tersebut tidak akan dihitung pahalanya
Dikarenakan apa? Dikarenakan syarat untuk bisa diterima kebaikan tersebut adalah harus dengan keadaan iman. Tak ubahnya kita pun misalnya seperti hari ini. Kalau seandainya kita pergi ke tempat ini bukan dikarenakan keimanan, maka itu tidak akan mendapatkan apapun karena Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat melangkah ke masjid ini bukan dikarenakan panggilan keimanan, maka itu tidak akan pernah mendapatkan pahala. Berapa banyak di antara orang-orang yang datang ke masjid, mereka datang dikarenakan tugasnya, mereka dikarenakan datangnya karena adanya kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan karena panggilan keimanan. Maka pada saat itu orang tersebut juga tidak akan mendapatkan apapun. Maka inilah hebatnya agama Allah ini, agama Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan dikaitkan dengan keimanan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Ibnu Ashur menjelaskan, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Wa khussa bidzikri aw bi safil mu'minina tawasihim bis sabri wa tawasihim bil marhamah. Lianna dzalika asyrafu sifatihim ba'dal iman. Kenapa dikaitkan dua sifat, yaitu memberikan peringatan, ya, wa tawasaw bis sabri, dan mereka itu saling mengingatkan dalam hal bersabar, wa tawasaw bil marhamah, dan mereka itu juga saling mengingatkan untuk dalam hal kasih sayang. Dikarenakan dua sifat ini merupakan sifat yang paling mulia setelah sifat keimanan. Iman, sabar, dan marhamah, saling mencintai. Ini merupakan sifat yang mulia. Setelah keimanan, dua sifat ini adalah sifat yang paling mulia. Sehingga Allah mengaitkan dua hal tersebut adalah dengan dua hal yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Sabar itu merupakan fa inna sabr malakul a'mal salih kullaha li'annaha la takhlu min qabahi syahwati nafsiyah wa dzalika min as-sabar. Dikarenakan sabar itu merupakan puncak mahkotanya amal. Hari ini berapa banyak orang pada saat dia tidak sabar, maka dia akan hancur. Semua keadaannya akan hancur. Rumah tangga, kalau seandainya tidak sabar, sebentar-sebentar orang itu akan cerai. Sedikit aja permasalahan langsung dia akan menceraikan istrinya. Sedikit aja permasalahan langsung si istri meminta cerai kepada suaminya. Maka apa yang diperlukan di dalam rumah tangga, yaitu kesabaran. Dikarenakan sabar itu merupakan mahkotanya amal. Mahkotanya segala perbuatan itu adalah kesabaran. Berapa banyak di antara orang-orang pada saat mereka melakukan sebuah pekerjaan, mulai dari A sampai dengan Z dilakukan pekerjaan, tapi ternyata pekerjaan tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Pada saat kita bersabar, maka di saat itulah kita akan menerima keputusan Allah kepada kita. Usaha ikhtiar telah kita lakukan. Berapa banyak kita mempunyai planning hari ini, mempunyai rencana kita, tapi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Kenapa? Karena rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Yang dibutuhkan oleh kita hari ini adalah kesabaran. Lihat bagaimana kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub, sehingga Al-Quran sendiri mengatakan, memotret kesabarannya itu, wabiyaddat ainah, mata Nabi Yakub itu sampai putih. Kenapa? Karena sedih, dan tulang belulangnya itu sampai bungkuk karena kesedihannya. Nah, pada saat dia sedih seperti itu, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Anaknya hilang, orang yang dicintainya tidak bersamanya. Apa yang dia lakukan? Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tidak akan melakukan curhatan, pengaduan kepada siapapun di atas dunia ini. Aku hanya melakukan itu adalah kepada Allah. Pada saat Nabi Yakub merengek setiap malam, menceritakan tentang kondisinya, inilah suasana yang diinginkan oleh Allah kepada kita semuanya. Berapa banyak hari ini hal-hal yang itu belum pernah kita dapatkan. Ada salah seorang jemaah menanyakan kepada saya, Ustaz, kenapa rezeki saya masih biasa-biasa saja Ustaz, sehingga saya tidak bisa banyak bersedekah? Saya katakan kepada jemaah tersebut,
Itu dikarenakan Allah masih menginginkan rengean kita di tengah malam. Agar apa? Agar rezeki kita itu diberikan oleh Allah. Allah menunggu bangun tengah malam kita, dan kita mengadu semua keluh kesah kita. Sehingga pada saat sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, ingin melihat mana di antara hambaku yang meminta ampun kepadaku di malam ini. Mana di antara hambaku yang mereka itu sedang meminta kepadaku. Ini yang dinanti oleh Allah. Kenapa kondisi kita hari ini seperti ini? Dikarenakan hubungan kita dengan Allah yang belum dekat. Kalau seandainya hubungan kita sudah baik dengan Allah, maka apa yang dikatakan oleh Allah? Maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu hadzal 'abd. Wahai Jibril, aku mencintai hamba ini. Fa'atilah, maka berikanlah apapun yang dia minta. Ini adalah kunci. Maka jangan pernah kita tidak mempunyai prasangka yang baik kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kesabaran. Wal marhamah malakun salihun jami'ul islamiyah, jama'atul islamiyah. Sedangkan marhamah itu adalah kebaikan yang dilakukan untuk sebuah mujtama' yang Islamiyah. Seseorang dia mempunyai kelebihan, baik dia mempunyai kelebihan harta ataupun dia mempunyai kelebihan waktu. Apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan kunjungan kepada saudara-saudaranya. Saya sangat terinspirasi dengan orang-orang tua di Aceh dulu. Pada saat mereka tidak mempunyai pekerjaan apapun, penghasilan mereka itu adalah dari hasil pertanian. Beliau menceritakan, kami dulu hanya bertani sawah, namun dengan tani sawah tersebut kami bisa merajut silaturahim sesama kami dalam 1 tahun. Hasil panen sawah itu bisa mereka kunjungi saudaranya dalam 1 tahun. Hari ini berapa banyak di antara kita yang sudah berubah kondisi masyarakatnya? Ada kenduri, ada pesta di kampung. Terkadang kita tidak mau pulang karena jarak yang terlalu jauh. Alasan. Padahal dulu kalau seandainya kita mengingat bagaimana hubungan kekerabatan kasih sayang di antara mereka yang mereka bangun itu, di saat teknologi tidak begitu canggih, pekerjaan mereka tidak begitu hebat, hanya bertani. Namun dengan bertani tersebut dia bisa pergi ke semua pesta kenduri yang ada yang dilakukan oleh saudaranya. Ini namanya keberkahan. Keberkahan tersebut hanya akan bisa diraih kalau seandainya keikhlasan itu ada. Bahkan Rasulullah SAW sering melakukan kunjungan kepada sahabat-sahabatnya. Kapan Rasulullah SAW melakukan kunjungan tersebut? Pada saat setelah zuhur. Rasul terkadang tidur di rumah sahabatnya setelah zuhur atau sebelum zuhur. Beliau mengunjungi para sahabatnya, tidur di rumah sahabatnya. Yang parahnya kita hari ini, begitu kita minta tidur, misalnya ada orang minta tidur di rumah kita, tidak dikasih. Kenapa? Karena mungkin pas dia tidur hilang barang-barangnya. Maka moral hazard ini sudah hilang di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Belajarlah dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus merajut hubungan silaturahim sesama kita. Kunjungi orang yang tua. Jangan pula orang tua yang mengunjungi yang muda. Orang tua kita kunjungi, kita muliakan dia. Dan kita harus saling mengingatkan pada saat kita kunjungan, bukan yang dibicarakan itu adalah harta. Bukan yang pada saat kunjungan itu bukan yang dibicarakan itu adalah tentang dunia. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saling menasihati. Saling menasihati dengan cara yang bijaksana. Kapan lagi kalau kita akan berdakwah terhadap saudara-saudara kita? Memastikan saudara-saudara kita semuanya akan masuk ke dalam surga. Saya punya kisah pada saat pulang kampung, menceritakan pada saat kunjungan seperti itu. Saya menceritakan ada sebuah transaksi di kampung saya. Itu adalah transaksi yang memang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Di Aceh ada namanya gala. Gala ini merupakan salah satu hal yang memang sudah mendarah daging di dalam masyarakat Aceh.
Jadi seseorang yang lagi kepepet membutuhkan uang, maka dia akan meminta uang cash 10 juta katakanlah misalnya seperti itu. Sedangkan dia punya tanah sawah. Tanah sawahnya misalnya 2 ranting. Nah, setelah itu semua hasil sawah tersebut akan dinikmati oleh orang yang memberikan uang. Sampai kapan? Sampai dia bisa mengembalikan uang 10 juta. Saya katakan kepada saudara, karena pelakunya ini adalah salah satunya adalah saudara. Waktu kunjungan berkunjung ke rumahnya, saya katakan seperti itu. Kak, nggak boleh kita mencari rezeki seperti ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendakwahkan saudara-saudara kita. Watawasau bil marhamah. Jangan pula waktu kita mendakwahkan tersebut kita tunjuk-tunjuk dia, kita marah-marah dia. Itu tidak dengan cara yang bil mau'izatil hasanah. Ajak dia dengan baik, berikan logika dia. Kenapa kita harus memeras orang? Bukankah pada saat kita mengambil hasil panen sawah, berapa sekali panen? Katakanlah misalnya 3 juta, 2 kali 6 juta, 3 kali 9 juta, 4 kali sudah 11 juta. Ya sudah, kembalikan. Mohon izin lebihnya ini adalah sebagai laba. Ini yang harus dilakukan. Kalau tidak, maka tidak ada yang akan mengingatkan saudara kita yang melakukan kesalahan. Sedangkan Allah memerintahkan kepada kita adalah watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Maka kewajiban kita untuk memastikan seluruh kita dan keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya sedih melihat ada jamaah, dia rajin sekali pergi ke masjid. Rajin sekali pergi ke masjid, tapi ayahnya tidak mau pergi ke masjid dan bahkan tidak sembahyang. Dan dia merasa ayahnya itu dalam kejahiliaan. Ini yang paling parah anak. Seharusnya apa? Seharusnya dia membuat bagaimana sikap dia itu membuat ayahnya bisa mendapatkan hidayah. Komunikasi dia harus diperbaiki. Jangan dia menuduh ayahnya dalam keadaan kesesatan. Kalau seandainya ayah tersebut tidak baik kepada dia, mungkin dia dibunuh waktu kecil. Tapi hari ini dia dipelihara. Begitu dia besar mendapatkan hidayah, dia menganggap ayahnya dalam keadaan kesesatan. Ini yang tidak baik. Maka jika ada di antara keluarga kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Panjatkan doa, bermunajatlah kepada Allah, pintalah kepada Allah agar orang-orang yang kita cintai itu mendapatkan hidayah dari Allah, agar orang-orang yang kita cintai itu bisa dekat dengan Allah karena jasa mereka, jasa ibunda yang mengandung kita. Kalau seandainya ibunda waktu itu tidak mau mengandung kita, maka kita sah dibunuh waktu itu. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia sayang kepada kita. Hari ini pada saat kita sudah terlahir ke atas dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibuku. Selama ini dia tidak menutup aurat, selama ini dia tidak dekat dengan. Pinta di tengah malam untuk orang-orang yang kita cintai agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan, wa fihi ta'arud bi anna ahli syirk laysu min ahli sabr wa laysa min ahli marhamah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu bukanlah termasuk di antara orang-orang yang ahli sabar dan ahli yang merajut hubungan kasih sayang, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan di antara orang-orang yang baik perkataannya yang mendakwahkan kepada Allah dan melakukan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mereka mengatakan dirinya orang-orang yang beriman. Syarat melakukan kebaikan adalah ahsanu qawlan, bertutur baik. Maka pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan, ada statement yang mengatakan bahwasanya saya walaupun kasar tapi hati saya lembut. Enggak betul seperti itu. Karena Islam tidak boleh mengasari. Dari mana kita tahu? Dari sini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
bahwasanya orang-orang yang menyuruh kepada Allah dia tidak akan pernah kasar. Ya, naik ke atas mimbar caci maki orang itu bukan pendakwah. Pendakwah itu adalah orang yang ahsanu qaulan. Dia naik ke atas mimbar, dia menggunakan majelis ilmu bukan untuk memprovokasi orang lain, bukan untuk menghujat orang lain, bukan untuk memfitnah orang lain. Selanjutnya firman Allah, "Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru." Dan bahwasanya kita tidak akan menerima segala sesuatu tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Apapun ujian yang menimpa kita, maka kesabaran itu adalah merupakan kunci daripada segala-galanya. Sebagaimana firman Allah juga di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Bal la tukrimuna al-yatim wa la tahudduna 'ala ta'amil miskin." Bahwasanya orang-orang yang musyrik itu mereka sama sekali tidak pernah memuliakan anak yatim dan mereka tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Ini merupakan sifat dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang merajut kasih sayang sesama mereka. Semoga satu ayat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Sengaja kita membahas satu ayat, dua ayat setiap subuh supaya apa? Supaya kita menghafalnya. Ini tujuannya. Insyaallah kita akan sambung ayat 18 sampai dengan ayat 20 pada Kamis yang akan datang. Semoga kita setelah khatam tafsir surat Al-Balad, alhamdulillah sudah terhafal surat tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.